Selamat siang warga Taniling TV, perkenalkan nama saya Cahyo. Saya salah satu peternak kelinci hias yang berada di Jogja, tepatnya di Jalan Amarta, Blok D nomor 82, Malangrejo, Wedomartani, Ngempak, Sleman, Yogyakarta. Sejarah awal mula saya pelihara kelinci itu dari sepasang dulu, belinya sepasang jenis Netherland Dwarf. Terus lambat laun akhirnya bisa hidup, terus bisa beranak pinak. Dari situ anaknya bisa gede, terus dijual, ada yang mau. Akhirnya nambah jenis lagi. Kelinci di sini ada 5 jenis, yaitu ada yang kayak gini. Ini jenisnya Rex. Ini kelebihannya dia ketahanannya lebih bagus, ketahanan tubuhnya, terus bulunya halus kayak karpet. Kalau untuk jenis Rex. Terus kalau ini ada Netherland Dwarf. Ini termasuk kelinci kecil, paling kecil daripada jenis yang lain. Ini juga perawatannya mudah, makannya juga mudah, makannya cuma sedikit, jadi lebih banyak. Biasanya kalau orang yang piara tuh lebih carinya yang mini-mini kayak gini, soalnya kan kecil kayak gitu. Terus ada juga Lionhead. Lionhead ini termasuk masih jarang sih kalau di Jogja yang ternak jenis ini. Ini juga termasuk kelinci mini, cuman dia bulunya panjang, tapi nggak sepanjang Anggora. Jadi dia ciri-cirinya mini, terus bulu panjangnya cuman biasanya di bagian muka sama samping-samping aja. Bagian atas ini nggak terlalu panjang biasanya. Di sini ada Anggora. Kalau Anggora ini full bulu panjang semua ya, dari seluruh tubuh, dari telinga, badan itu bulu panjang. Ini paling banyak diminati karena lucu kayak boneka. Terus untuk yang paling beda, kita ada Holland Loop. Ini lucu banget karena kelinci tapi telinganya turun. Terus ini juga rasnya nggak terlalu besar. Ya itu aja sih kalau yang di peternakan kami. Sebenarnya masih banyak lagi sih jenis-jenisnya, cuman karena keterbatasan tempat jadi kita baru 5 jenis saja yang diternakin. Ada marmut juga. Marmut ini saya baru sih. Kita ada, kalau di sini sih cuma 2 jenis, cuma American sama Teddy. Tapi kalau American kan ada penamaannya kan beda-beda, jadi ada beberapa varian juga. Kalau yang kayak gini ini American Agouti namanya. Dia warnanya kayak tupai. Terus ciri-ciri kalau marmut hias dari sama marmut lokal, itu marmut hias itu telinganya lebih lebar, terus telinganya turun biasanya. Terus dari moncong juga kadang nggak terlalu moncong kalau untuk yang hias. Kalau yang lokal biasanya telinganya naik kayak gini. Terus warnanya biasanya yang 3 warna itu, yang hitam, putih, sama orange kayak gitu. Kalau ini silver, ini American Silver. Itu Agouti ya. Kalau yang agak mahal ini Teddy. Ini dia lebih bulunya kayak keriting itu tapi pendek. Terus mukanya lebih bulat. Ini namanya Teddy. Ini agak mahal harganya. Kalau untuk yang Anggora ini karena bulu panjang ya, jadi perawatannya harus lebih ekstra. Biasanya dibedakin sama disisirin. Itu bedak itu untuk berfungsi untuk melembutkan dan melembutkan supaya nggak saling gimbal bulunya. Kalau yang paling mudah sebenarnya Rex ini paling mudah karena dia kekebalannya lebih gampang. Makanan hariannya itu pelet sehari 2 kali. Kalau di sini pagi antara dari jam 6 sampai jam 7, sama malam habis maghrib. Itu dari untuk satu kelinci nanti tergantung besar kecilnya, itu bisa dari 1 ons sampai 2 ons, itu udah paling banyak. Terus minum harus, kalau snack bisa rumput hay, itu lebih aman daripada dikasih sayuran. Sayuran seperti kangkung, sayur kobis itu nggak boleh, itu bikin diare nanti. Kalau udah diare soalnya penanganannya udah agak susah. Dikasih vitamin itu paling kalau pas musim pancaroba, pergantian musim itu emang rawan sekali untuk kelinci. Itu nanti biasanya ada Biobik, itu bisa dicampur di minumannya untuk kekebalan tubuh, atau enggak bisa di spet madu rutin atau air gula jawa. Itu bisa untuk kekebalan tubuhnya, untuk menambah nafsu makan. Penyakitnya yang paling rutin itu, yang paling sering itu skabies. Skabies itu biasanya dari kelembapan kandang. Nah itu kalau misal piaranya cuma 1-2, itu kalau misal pakai kandangnya yang bukan khusus kandang kelinci, yang untuk kandang kucing itu di trainya itu bisa dikasih pasir kucing atau serbuk kayu. Nah itu berfungsi untuk mengeringkan pipis sama kotorannya. Jadi kalau pakai serbuk kayu atau pasir kucing itu
itu kan kotorannya langsung keselap di situ pipisnya, jadi lebih kering. Nah itu untuk mengurangi kelembapan. Kalau yang kalau nggak dipakai ini itu biasanya kelembab, terus itu bikin muncul skabies. Nah itu pengobatannya ada dua, ada disuntik sama dioles. Tapi kalau untuk lebih cepat penanganannya biar cepat sembuh itu harus dua-duanya, disuntik sama dioles juga. Disuntik itu ada obatnya, ada Ivermectin, ada Ivermectin. Kalau untuk oles itu bisa pakai minyak visco, terus bisa dicampur belerang atau garam, itu bisa. Tapi kalau yang obat oles juga udah jadi itu juga ada, tapi kalau saya lebih seneng pakai racikan sendiri karena memang udah terbukti lebih manjur daripada obat yang lain. Kalau untuk penyakit lain itu ada namanya diare. Ya, diare itu biasanya pakai karena stres bisa, karena dikasih sayuran bisa. Yaitu kalau untuk diare itu memang ada beberapa opsi obat, cuman kalau udah parah itu biasanya emang agak susah kalau untuk kelinci. Jadi sebaiknya kalau udah kelihatan dia lesu, nggak mau makan, itu biasanya nanti udah kendala sakit, itu bisa lebih cepat ditangani, lebih cepat untuk bisa dia selamat. Terus ada lagi namanya sorhok. Sorhok itu biasanya luka tapi di telapak kaki sini. Ini biasanya karena kelebihan berat badan. Biasanya terjadi pada kelinci Rex sama pedaging. Biasanya itu karena bobot tubuhnya besar, cuman kakinya kan kecil, jadi bisa luka. Terus sama kandangnya kalau kena besi langsung itu biasanya bisa sorhok itu. Kayak sama mastitis itu juga ada penyakit mastitis, itu biasanya menyerang ibu yang menyusui. Biasanya kalau mastitis itu karena putingnya itu kegigit sama anaknya, terus jadi luka, terus air susunya nggak keluar, itu bisa jadi itu mastitis. Nah kalau untuk marmut ini dia kan sebenarnya lebih rakus daripada kelinci, jadi dia sebenarnya kalau disuguhi makanan apa aja dia pasti makan terus. Lah itu nanti pupnya lebih banyak juga. Lah untuk menanggulangi itu ini bisa dijadwal juga. Jadi nanti kalau dijadwal misal sehari cuma 2 kali atau 3 kali, lah dia nanti pas tahu jadwal makannya itu dia akan bunyi. Kalau bunyi kan itu tandanya lapar. Cuman kalau kita stok makanan terus menerus, dia akan bunyi terus karena lapar terus. Dia kan hewan pengerat, jadi ngunyah terus, itu kayak hobinya. Perawatan untuk marmut ini dia lebih gampang ya daripada kelinci, karena dia makan apa aja oke, nggak ada penyakit. Ada penyakitnya biasanya itu kayak berliur itu biasanya. Nah itu bisa juga obatnya di spet air gula, itu bisa. Makannya juga oke, mesti apa aja mau, penyakitnya jarang. Kalau kelinci nggak perlu mandi air basah. Kenapa? Karena kelinci ini kan rawan masuk angin tadi. Kalau dikena air langsung kan rawan masuk angin. Nah itu terus kalau masuk angin kan kalau kelinci nggak bisa muntah kayak kucing, jadi dia cuman akan ngendep di dalam perut terus jadi kembung itu nanti. Kalau groomingnya paling cuman dipotong kuku, terus pembersihkan telinga, kotoran telinga, terus bulunya paling dirapiin atau dilap. Kalau untuk yang anggora biasanya dirapikan bulunya atau dicukur, terus divakum untuk mengangkat bulu-bulu mati. Ada beberapa jenis, biasanya untuk dewasa untuk mulai reproduksi itu dari umur 5 sampai 7 bulan, itu tergantung jenisnya. Kalau untuk jenis Holland loop ini biasanya bagusnya umur 7 bulan baru kita mulai kawinkan. Kalau di bawah itu kadang berhasil, cuman nanti untuk pas lahirannya nggak selamat anaknya, itu sering terjadi pada Holland. Kalau untuk Rex ini biasanya 6 bulan udah bisa. Kalau untuk Netherlands ini kadang ada yang 5 bulan udah bisa, juga bisa. Untuk masa hamilnya kelinci ini dari 29 sampai 32 hari itu udah paling lama. Terus nanti kalau prosesnya di sini biasanya dikawinkan semalam nanti biasanya dicampur, terus dipisah dari yang jantan dan betina, terus dipisah. Terus nanti di kehamilan 14 hari itu kita bisa cek untuk jadi atau enggaknya kehamilan itu. Itu bisa dipalpasi namanya. Palpasi itu diraba bagian perut sini, nanti kalau ada
bulat-bulat kayak kelereng itu biasanya embrionya, jadi itu bisa dikatakan jadi. Nanti kita tunggu 30 hari biasanya udah lahiran. Nah, untuk persiapan lahiran itu nanti kehamilan 28 hari itu kita harus sediakan kotak untuk dia buat sarang. Terus nanti di hari 29 kita harus siapkan kayak jerami-jerami kering itu atau rumput hai itu untuk dia nyusun sarang biar nggak terlalu over dia nyabutin bulu, karena kalau kelinci mau lahiran itu dia nyabutin bulunya biasanya di bagian bawah sini, itu untuk menghangatkan anaknya, juga untuk memperlihatkan puting susunya biar anaknya lebih gampang untuk menyusu. Kalau marmut juga mulai reproduksinya lebih cepat, dia kan 3 atau 4 bulan itu udah bisa hamil kalau yang betina. Kalau yang jantan juga udah bisa untuk mengawini betinanya. Kalau untuk marmut itu reproduksinya sekitar 2 bulan. Cuman kalau marmut dia anaknya paling banyak itu 4, paling banyak 4, tapi rata-rata biasanya cuma 2. Sekali lahir itu dia anaknya langsung ada bulunya, terus nanti 2 hari setelah lahiran biasanya anaknya udah langsung belajar makan. Jadi lebih gampang perawatannya, lebih gampang marmut sebenarnya. Untuk harga, kalau di sini yang paling murah itu jenisnya Rex. Kalau Rex di sini dari 50 sampai 100 per ekor. Nanti bedainnya dari warna sama indukannya sama kerapatan bulunya. Kalau yang mahal itu kita ada Holland Loop. Ini kenapa paling mahal? Karena dia itu tadi lucu karena telinganya turun, terus dia reproduksinya juga agak susah karena anaknya paling banyak itu 5, tapi rata-rata paling yang hidup cuma 3. Itu kalau 5 jarang banget, paling 2, 3, 4 itu paling sering. Terus mungkin di sini harganya agak lebih tinggi karena memang kita ada kualitasnya. Terus kita setiap nanti adopt itu kita ada potong kuku, terus udah disuntik skabies, terus udah di grooming juga, terus dapat bonus pelet juga. Nah, nanti untuk perawatan bulanannya bisa kesini gratis. Itu untuk yang kelinci dari sini itu perawatan bulanannya ada cek kesehatan sama potong kuku. Terus di sini juga ada rapid hotel, ada penitipan, terus ada pengobatan juga. Biasanya yang treatment skabies itu tadi, itu kalau yang udah parah itu rawat inap di sini. Kalau rawat jalan juga bisa, tapi kalau yang udah parah disarankan untuk rawat inap. Kalau untuk yang dijual di sini sebenarnya lengkap ya, karena kita udah kita nggak cuma nyediain kelincinya aja. Jadi kita ada kelinci, kandangnya ada, tempat minum ada, hai rumput hai ada, peletnya ada, obat-obatannya juga ada. Jadi bisa dikatakan lengkap lah. Jadi kalau misal beli adopt kelinci di sini nggak perlu mikir lagi beli kandangnya di mana, beli perlengkapannya di mana. Di sini udah ada semua. Kalau untuk omset di rata-rata itu bisa sekitar 1-4 juta per bulan. Itu kotor. Kalau soalnya untuk peletnya sendiri kita tergantung populasi kelincinya di kandang juga sih, itu bisa sekitar dari 800 sampai 1.400.000 per bulannya. Itu untuk pakan aja, soalnya kita udah nggak keluar biaya lagi, jadi keluar biayanya cuma untuk pakan aja. Buat teman-teman yang mau adopsi kelinci bisa langsung ke Tani Link aplikasi, di situ ada kontak saya, jadi lebih mudahnya nanti bisa tanya-tanya dulu, bisa main ke kandang dulu, nggak harus beli, pokoknya main dulu, tanya-tanya. Kalau udah oke baru mau beli, monggo. Kalau nggak beli, main-main dulu, tanya-tanya juga nggak apa-apa. Kalau untuk mes bisa ketik di peternakan kelinci dan marmut hias Jogja. Untuk fanpage-nya di Facebook itu Holland Family. Kalau untuk di Instagram ada @holland.family. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati. Terima kasih.